Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Pak Mania. Kali ini mau bahas tentang kasus yang belum selesai nih, ya kan? Dari sebulan lalu, kayaknya masih terus hangat dibicarakan dan diangkat oleh beberapa atau mungkin banyak pihak yang masih penasaran soal kasus ini. Yaitu kasus tentang polisi yang di Semarang, ya kan, yang menembak siswa siswa SMK ya kalau nggak salah, yang bernama Gama. Ini SMK atau SMA ini. Oke, jadi kasus ini tuh udah sebulan lah kurang lebih, ya, dimana ada oknum polisi yang bernama siapa itu, Aibda siapa ya, ini menembak Gama nama siswanya, di mana ada respon dari Kompolnas, ya, yaitu Khairul Anam. Pak Khairul Anam ini meminta publik untuk menunggu proses hukumnya terhadap anggotanya, dari Aibda Robik Zainuddin, anggota polisi yang menembak siswa SMK 4 Semarang, yaitu Gama Rizky Nata Oktavandi. Nah, kalau kata dia, yang pasti soal kasus di Semarang ini ditunggu aja proses hukumnya. Ini katanya lagi berjalan. Jadi ada banding etik juga lagi, ya kan? Ini kok bisa-bisaan ya, orang udah nembak siswa yang nggak bersalah gitu, terus dia nggak terima, dia banding. Nggak ngerti saya, gitu. Apa dia merasa nggak bersalah gitu ya? Atau memang udah kebiasaannya dia? Memang brengsek juga ini, si Aibda Robik ini. Ya. Kemudian dari kasus penembakan terhadap Gama, ya, awalnya itu polisi menyebut bahwa kasus ini terjadi lantaran Aibda Robik ini membela diri ketika diserang saat hendak melerai adanya tawuran di Semarang itu. Nah, polisi sempat memfitnah korban, dalam hal ini Gama, sebagai seorang anggota gangster. Tapi belakangan terungkap bahwa insiden tawuran itu nggak ada, bos, gitu. Jadi alasan sebenar dari pelaku, ya, yang juga anggota Satres Narkoba di Polrestabes Semarang itu karena dia nggak terima, ya kan, lantaran merasa kendaraannya dipepet di jalan. Ini nih aksi koboi tolol. Ya, saya berharap polisi nggak ada yang bertindak tolol lagi kayak begitu, karena siapa yang berani benarkan tindakan si Aibda Robik ini nih, ya kan, masih ada yang berani bela dia bener gitu, ya kan, yang bela bener mah itu tolol juga. Enak ya kalau misalkan kita bisa bisa apa ya, tahu bahwa orang ini emang nggak punya kapasitas kemanusiaan gitu loh. Aduh. Jadi korban adalah Gama. Dia adalah siswa dari kelas 11 Teknik Mesin 2 di SMA tersebut, SMK tersebut. Nah, sebelum meninggal dunia, korban ini sempat dirawat di IGD RSUP Dr. Karya di Semarang. Nah, katanya sih eh, di apa ya, dikenal sebagai orang yang sangat baik gitu secara pribadi. Nah, ini ada beberapa fakta ya dari kasus tersebut yang udah saya rangkum. Yang pertama nih, ya, ini tentang penembakan itu ternyata nggak terkait dengan tawuran. Nah, ini diungkapkan oleh Kabid Propam dari Polda Jawa Tengah, yaitu Kombes Aris Supriyono, yang bilang bahwa insiden penembakan yang menewaskan Gama ini nggak terkait dengan tawuran. Katanya hal ini karena si Aibda Robik ini karena kena pepet aja. Jadi motif yang dilakukan terduga pelanggar ini dikarenakan pada saat perjalanan pulang mendapat satu kendaraan yang memakan jalannya, kemudian kena pepet, ya kan? Jadi menurut si siapa tadi namanya, Pak Aris ini, ya, pelaku ini lagi pulang kerja, gitu. Kemudian satu kendaraan, ya kan, pepetan sama dia saat dia putar balik, dan akhirnya, ya kan,
ini putar balik dan terjadilah penembakan. Nah, ini yang jadi persoalan. Ketika seseorang bisa memegang senjata api, kemudian dia tidak memiliki satu psikologis yang sehat, ini dia akan bisa menjadi koboi, ya kan, atau preman yang bertindak di luar batas. Dan tentunya ini harusnya mungkin setiap polisi ini harus diuji lagi nih, ya kan, secara psikologis nih yang megang-megang senjata nih, ya kan, mau siapa aja lah, mau polisi kek, mau sipil yang punya izin kek, karena apa, jangan sampai terjadi aksi koboi lagi, ya, karena orang panas gitu kalau kayak punya kapasitas megang senjata kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia memang dalam kondisi kesehatan yang eh, mental bagus, itu sih nggak jadi masalah gitu. Yang penting bisa menahan diri. Kalau nggak menahan diri, ya terjadilah kekonyolan seperti ini. Nah, fakta kedua adalah adanya beda versi antara keterangan dari Kapolres dan juga dari Kabid Propam. Dari awal kasus ini muncul, ya, Kapolres Tabes Semarang yaitu Kombes Irwan Anwar ini mengklaim si Robik ini nih, ya, ini melepas tembakan saat hendak membubarkan tawuran. Wah, itu sampai bikin dia konferensi pers tuh. Ada alat-alat tawuran nih, gitu loh. Jadi kata dia tuh si Rozik ini lagi melintas di jalanan, ada tawuran antar geng, ya kan. Kemudian dia mau bersikap seperti pahlawan, mau bubarin tawuran, ya kan. Ternyata saat kayak begitu, ya kan, dia terpaksa katanya harus melepaskan tembakan. Tapi ujung-ujungnya ternyata itu keterangan palsu, bohong gitu loh. Yang jadi persoalan ini si Kapolresnya ini, ya, itu udah bikin konferensi pers tuh, ya kan. Yang katanya nih ada alat-alatnya, ada senjata tajamnya, ada ini itu, ya kan. Kemudian ya udah nggak dicopot juga karena dia udah bikin keterangan-keterangan yang bisa dibilang bohong. Kapolres kok bohong? Ih, gitu loh. Mau dibenarkan nih, ya, tindakannya. Yang benerin ini goblok. Ya kan? Karena apa? Masa mau dibenerin? Udah ada keterangannya kok bahwa itu bukan tindakan tawuran, tapi pada kesempatan konferensi persnya itu keluar statement bahwa itu ada tawuran sampai ada barang buktinya. Nah, itu barang bukti siapa dan apa gitu loh. Jangan-jangan segala sesuatunya ini bisa diputar-putar nih, ya kan? Jangan kebiasaan kayak gitu. Aduh, ampun dah. Kemudian berikutnya adalah adanya 4 kali tembakan. Nah, si Aibda Robik ini diketahui melepaskan 4 tembakan. Yang pertama, tembakan peringatan ke udara. Nah, disertai teriakan agar pelaku ini berhenti. Namun karena tidak digubris, katanya Robik melepaskan tembakan kedua yang mengenai Gama dan menyebabkan kematian. Jadi proyektil peluru yang ditemukan di bawah usus korban itu katanya. Kemudian tembakan ketiga ini nggak mengenai satupun pengendara motor. Sementara pada tembakan keempat kembali mengenai pesepeda motor. 2 orang yang menggunakan sepeda motor yang sama dan berada di posisi terakhir itu juga tertembak. Keduanya berinisial M, usia 16 tahun, yang terkena luka tembak di tangan, dan juga AP, usia 17 tahun, yang keserempet tembakan di dada. Aduh, banyak ya tembakannya. Makanya sampai bikin konferensi pers dengan barang bukti yang mengada-ngada kali ini. Pusing juga kali dia. Kemudian yang berikutnya adalah proses penyidikan dan penetapan tersangka. Nah, saat ini si Robik ini lagi menjalani penempatan khusus katanya di bidang Propam Polda Jawa Tengah. Nah, penempatan si Aibda Robik ini dilakukan seusai penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga mendengarkan keterangan saksi. Mendengarkan keterangan ahli. Jadi
ya bisa dibilang beruntung lah ya, masih ada propam yang mau menelusuri kasus ini dengan seksama gitu. Jadi ya masih bisa menjaga citra baik dari kepolisian. Nggak seperti Kapolresnya gitu loh, ya kan? Yang akhirnya sampai detik ini masih terus diangkat di sosial media mengenai kemana ini, ya kan? Usai dia memberikan keterangan mengenai katanya adanya tawuran dan juga ada barang bukti, ada tuntutan untuk dirinya mundur pun sudah banyak, bahkan tuntutan untuk mencopot dirinya pada Pak Presiden itu nggak kunjung datang juga. Ini jadi satu pertanyaan besar, siapakah si Kapolres tersebut? Nah, kemudian yang berikutnya, Kapolres Semarang katanya siap dievaluasi. Si Kombes Anwar ini ya menyampaikan permohonan maaf pada keluarga korban dan masyarakat atas tindakan anggotanya. Dan dia menegaskan siap untuk dievaluasi terkait tindakan dalam peristiwa tersebut. Ya, tapi siapa sih dia sampai kok nggak dievaluasi ya? Kok sampai istilahnya nggak dicopot ya? Kenapa begitu? Padahal ya udah jelas-jelas dia memberikan pernyataan yang salah ya, dan juga ada terkait barang bukti yang dimunculkan ke publik. Kan itu jadi sinyalemen bisa mengatur barang bukti gitu loh, mengada-ngada. Ini menjelekkan instansi Polri gitu. Dan setelah bahkan dia mengakui dan melakukan permintaan maaf. Berarti apa? Pertanyaannya, itu barang bukti siapa? Gitu loh. Ini gila ini. Ya, ini pertanyaannya sensitif sekali, makanya tuntutannya adalah dipecat aja itu orang. Ya, karena dalam hal ini jujur aja ya, desakan untuk mencopot Kapolrestabes Semarang ini ya ini semakin banyak dan semakin masif. Karena kita kayak menunggu bahwa adanya keberanian dari pimpinan Polri bisa mencopot gitu loh. Dan hal ini justru jadi pertanyaan, apakah ini nggak jadi satu hal yang dinotis oleh pimpinan Polri ataupun ya oleh Presiden? Masa sekelas Kapolres bisa mengada-ngadakan bukti yang nggak jelas, bukti yang dibuat-buat? Pertanyaannya, ya kan, siapa itu si Kapolres Semarang ini? Pak siapa sih tadi? Anwar itu ya. Ya, dia udah minta maaf, tapi tolonglah kasih penjelasan ya. Barang buktinya itu barang bukti siapa dan dari mana. Kalau misalkan emang mengada-ngada ya udah, minta maaf lagi aja.